bisa hadir bersama-sama dalam rangka tafaqquh fiddin dalam kajian hadis. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan dan istiqomah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam rangka mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita buka ta'lim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema, mungkin udah dilihat di share WA ya, WhatsApp ya, yaitu apa? Birrul walidain, kunci sukses kehidupan dunia akhirat. Ini mungkin sering kita dengar tentang birrul walidain, apa artinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi akhir-akhir ini kata ini mahal sekali ya, birrul walidain ini ya. Padahal al-walidani ya, kedua orang tua baik bapak maupun ibu, dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-abawani ya. Selalu kalau ibu-ibu itu ngikut ke laki-laki ya, al-walidani ya. Walid itu ayah, al-abawani abun itu ayah. Tapi maksudnya apa? Al-walidani wal abawani artinya kedua orang tua. Karena nasab itu ya kembali kemana? Ke ayah. Kalau kita lihat ya, ubuwah ya, atau sifat orang tua ini merupakan, boleh disebut fitrah. Ini saya heran juga, sekarang ini ada satu perilaku yang aneh. Nikah nggak mau punya anak, apa namanya? Child free atau apa, saya lupa itu. Child free. Nikah nggak punya anak, padahal syarat orang tua punya apa? Punya anak. Kalau dia nikah nggak punya anak berarti bukan orang tua dan memutus nasab. Ini hati-hati nih. Sekarang ada tuh ya, sempat kemarin dibahas oleh mahasiswa saya di skripsi itu. Ada gerakan child free, nggak nikah nggak mau punya anak. Katanya ngerepotin punya anak itu, ganggu. Iya. Padahal mohon maaf ini, fitrah ini sudah Allah ciptakan sejak kehadiran manusia pertama. Sama siapa? Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Makanya kalau bicara orang tua ya, kalau kita lihat Al-Quran ini banyak sekali tema-tema tentang orang tua ya, termasuk yang paling banyak kalau saya lihat. Nanti ada hadisnya, kita lihat bagaimana bahwa birrul walidain ini menjadi kunci ya. Kita lihat misalkan surat Luqman ya. Kalau kita lihat dari 14 ayat 14 sampai 15 itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi wa hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya kan? Kami wasiatkan manusia. Siapa yang mewasiatkan? Allah. Wasiat itu pesan yang sangat penting. Kita kan selalu berpikir wasiat itu materi, padahal wasiat itu tidak selalu materi. Apa yang diwasiatkan oleh Allah kepada manusia? Biwalidayhi, kepada orang tua, terkait sikap kepada orang tua. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Pertama ibu yang disebut ya. Ingat,
Orang tua yang perlu kamu ingat pertama itu ibu. Kenapa? Hamalhu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, yang telah mengandungnya wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Ini bahasa Al-Qur'an luar biasa. Artinya apa? Tidak bisa diceritakan, tidak bisa dideskripsikan, diungkap dengan kata-kata tentang bagaimana pengorbanan ibu dari sejak mengandung sampai melahirkan. Setelah melahirkan apa? Wa fisalu fi amaini, menyapihnya 2 tahun. Ya, makanya Allah dekatkan di sini, anishkurli, berterima kasihlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah, ya, kalian semua akan kembali. Kita lihat juga di surat Al-Isra juga begitu. Ini maksud konteksnya, sebetulnya konteksnya Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihi salam. Itu bapak dan anak itu dua-duanya raja, ya, kedua-duanya nabi. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk mereka berdua. Kalau kita lihat ini umum. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya kan? Dan Allah telah tetapkan, perintahkan, ya, apa? Alla ta'budu, kalian, ya, janganlah menyembah kecuali kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Dalam Al-Quran ada redaksi ihsana, dalam ayat husna, kebaikan. Kenapa disebut kebaikan secara umum? Ya, sekecil apapun, sebesar apapun, kebaikan mestinya kita utamakan kepada kedua orang tua. Saya kira nggak perlu saya jelaskan tafsirnya, karena yang ingin saya sampaikan bukan tafsirnya. Nah, ini saya angkat ada 4 kisah, ya, terkait orang tua ini. Anak terhadap orang tua. Yang pertama kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar sahabat Abi Waqqas? Salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Ini juga jadi pegangan kita. Apakah selamanya permintaan orang tua harus kita penuhi? Itu satu. Ini kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu ketika itu beliau dilarang ibunya untuk memeluk agama Islam. Siapa ibunya? Hamnah binti Sufyan. Ini orang ningrat juga di kalangan Quraisy, ya. Saya lihat, saya kutip di Sahih Muslim. An Simak ibnu Harbin haddatsani Mus'ab ibnu Sa'din an abi annahu nazal fi ayat min al-Qur'an qala halafat ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi wala ta'kula wala tashrab. Jadi di sini disebutkan, ini ada riwayat dari Sa'ad bin Waqqas cerita bahwasannya ketika beliau mengumumkan masuk Islam, ibunya yang pertama kali marah, melarangnya. Ya, dalam satu riwayat, wahai Sa'ad, aku tidak ridho kamu masuk Islam. Tidak ridho nih orang tua. Dan saya tidak akan mau makan dan tidak mau minum selama engkau masih memeluk agama Islam. Ini bingung juga saat ini ketika ibunya begitu. Ya. Qalat za'amat anna Allah wasaka biwalidayka. Nah, ibunya ini ngerti juga. Bukankah Islam mengajarkan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua? Salah satunya ibu. Maka dengerin omongan ibu, kan gitu. Ini satu cerita nih. Ya. Qala makatat salasan hatta ghusya 'alaiha minal jahdi. Maka ibunya komitmen, saya enggak makan enggak minum selama engkau belum meninggalkan Islam. Sampai 3 hari enggak makan enggak minum, pingsan ibunya. Ini bingung juga ini Saat ini.
Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha faja'alat tad'u ala Sa'din. Maka ketika itu ada kakaknya ya, daripada Sa'ad bin Waqqas namanya Umarah, dikasih minum ibunya, orang pingsan. Maka ketika sadar panggil itu Sa'ad. Ketika itulah turun ayat yang tadi saya bacakan ya, surat Al-Isra ya. Wa in jahadaka ya, alla an tusyrika bi ma laysa bi an fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Disebutkan di situ ya, bahwasannya ketika disampaikan ini, wahai Sa'ad, ini turun ayat bahwasanya Allah mengatakan janganlah engkau ikuti permintaan ibumu apabila bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memintamu untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap engkau pergauli mereka berdua dengan baik. Maka akhirnya Sa'ad tetap berlaku baik dan ibunya akhirnya mengalah. Ya, ini satu kisah nih. Kalau kita lihat ada di Sahih Muslim ya. Ya kan? Kemudian yang kedua kisahnya Jurej. Pernah dengar enggak Jurej ini? Nabi cerita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadat imra'atu ibniha. Ini saya temukan di Sahih Bukhari. Wa fi sawmi'atin qalat ya Jurej, qala Allahumma ummi wa salati, qalat Allahumma la yamutu Jurej hatta yanzura fi wajhil mayamis. Wa kanat ta'wi ila sawmi'atihi ra'iyah tar'al ghanam fa waladat. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi cerita dulu di zaman Bani Israel, bahkan saya baca di Fathul Bari dan juga di syarahnya Sahih Muslim, bahwa kejadian Jurej ini terjadi setelah Nabi Isa. Artinya jeda antara Nabi Isa kepada kenabian baginda Rasulullah SAW. Jadi Bani Israel dari setelah zaman Nabi Isa. Nah, Jurej ini seorang rohib. Rohib itu apa? Pendeta. Ya, rajin ibadah. Suatu saat rohib Jurej ini sholat. Ya. Nadat imra'atun ibnaha, maka ibunya memanggilnya. Hai anakku Jurej, kira-kira begitu. Wa huwa fi saumi'atin, dia saat itu berada di tempat ibadahnya. Saumi'ah itu tempat ibadah. Kalau sekarang bukan masjid, musola. Ya. Saumi'ah. Qalat ya Jurej, ya, wahai Jurej, qala Allahumma ummi wa salati, maka dalam hati Jurej, ya Allah, ini ibuku memanggil, apakah aku jawab panggilan ibuku apa sholat? Dilanjutkan. Makanya para ulama mengatakan larangan bicara dalam sholat sudah ada sebelum ajaran Islam. Karena Jurej tahu kalau saya bilang ya ibu, maka batal sholatnya. Paham enggak? Allahumma ummi wa salati, ya Allah, dalam hatinya nih, boleh kalau dalam hati. Ya Allah, ini ibuku memanggil, apakah aku jawab ibuku, otomatis membatalkan, memutus sholat, atau aku lanjutkan. Ya. Ternyata sampai 3 kali dalam riwayat lain dia melanjutkan sholatnya. Akhirnya ibunya itu dongkol, ya, marah kira-kira gitu. Qalat Allahumma la yamutu Jurej hatta yanzura fi wajhil mayamis. Ya Allah, ya, Jurej tidak mati kecuali nanti dia melihat mukanya pelacur. Ketemu dengan pelacur. Cuman itu doa ibunya, tidak ada yang lain. Dalam satu penjelasan Imam Ibnu Hajar Asqalani, Allah memberikan ilham, kamu jangan mendoakan yang lebih dari itu. Ya, nanti kita jelaskan nih. Ya, meskipun orang tua itu, mohon maaf ya, ketika anaknya sholat ternyata
dia tidak balas ketika ibunya itu sakit hati, maka ini doa orang tuanya, ibunya ini luar biasa, mujarab. Apa yang terjadi ketika ibunya bilang begitu? Ya Allah, aku tidak ridho, aku sakit hati sama Juret, tolong jangan sampai dia meninggal, sampai dia difitnah dengan seorang pelacur. Itu kira-kira. Mayamis itu jamak dari ya, Maimus, yaitu wanita pelacur. Wa kanat ta'wi ila saumi'atihi, bener. Abis ibunya ngomong begitu, besoknya ada seorang pelacur mampir ke apa? Ke tempat sholatnya. Ya, dengan berbagai cara lah. Ya. Iya kan? Mampir membujuk siapa? Juret, ketemu tuh, tapi Juret ya enggak mau, orang ahli ibadah ya. Wa kanat ta'wi ila saumi'atihi ra'iyatan al-ghanam. Ya. Ternyata ketika Juret menolak ya untuk berhubungan dengan pelacur ini, ternyata si pelacur ini ketemu dengan seorang pengembala kambing yang memang dekat dengan tempat ibadahnya Juret. Akhirnya apa? Terjadilah ya hubungan suami istri antara si pelacur dengan si pengembala ini. Fawaladat, maka akhirnya hamil dan melahirkan anak. Akhirnya ngomong ke warga semuanya, ini saya melahirkan putranya Jurej. Ya, mustajab doa ibunya ya. Dia difitnah dengan seorang pelacur. Faqila laha mimman hadzal walad, maka akhirnya apa? Ramai sekampung itu. Udah datang dengan, mohon maaf, macam-macam lah. Biasa orang kalau sudah melihat ahli ibadah ternyata berbuat keonaran, pasti itu mohon maaf ya, hukumannya luar biasa. Dalam beberapa riwayat jelaskan dihancurkan itu tempat ibadahnya Juret. Akhirnya apa kata Juret? Oke, saya nggak akan membantah, tidak akan membela. Tapi mana anaknya? Baiknya mana? Iya kan? Bayinya mana? Ya. Qala Juret aina hadhil lati tas'um anna waladaha li, mana? Putranya mana sini bayinya? Akhirnya apa? Ketika bayinya itu ya disodorkan ke Juret, itu ditekan perutnya sambil bilang man abuki, ya, man abuka, mohon maaf. Qala ya babus man abuka. Nama si bayi ini ternyata Babus dalam bahasa Israel, Bani Israel ya. Siapa bapak? Maka faqala ra'il ghanam, ayahku adalah pengembala kambing yang biasa dekat di daerah sekitar ibadahnya Jurej. Maka akhirnya apa? Ini orang sekampung merasa bersalah. Wahai Jurej, maukah engkau kami gantikan ya tempat ibadah yang sudah kami ratakan ini dengan emas? Oh gitu, kira-kira begitu. Jurej nggak mau, ya kan? Sudah. Artinya apa? Di sini para ulama mengomentari kisah ini bahwa ya antara kebaktian orang tua dan ibadah ini harus sejalan. Ya. Maka ada beberapa kisah yang pernah kita baca juga, betapa keramatnya doa orang tua, betapa keramatnya kebaktian kepada kedua orang tua. Nah di sini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, Allah mengilhamkan ke ibunda Jurej agar tidak banyak berdoa yang buruk terhadap Jurej, kecuali satu ini, sampai situ aja, difitnah aja. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Asqalani, seandainya ibu Juret ini mendoakan lebih dari itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah itu tidak mempan menghalangi doa orang tua. Paham enggak? Di sini. Ini kata Ibnu Hajar nih ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini adalah Sahih Bukhari. Ya. Itu satu ya yang kisah Jurej ya. Kisah yang ketiga, ini sering kita dengar nih, Alqamah. Pernah dengar Alqamah ya? Meskipun saya coba cek namanya, ternyata kisah ini adanya di Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga
kitab Sya'bul Iman Imam Baihaqi dan juga Imam Tabrani di kitab Mu'jam Kabir. Para ulama mencoba, ini katanya hadisnya lemah, tapi menurut kaidah para ulama hadis, kalau kisah itu ya biasanya dimudahkan karena menjadi pelajaran, tidak menjadi bagian dari hukum. Ya, pelajaran saja nih buat kita ya. Saya kira tidak ada salahnya saya sampaikan. Ya. An Fa'id ibn Abdurrahman qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa, diriwayatkan dari Fa'id bin Abdurrahman ya. Qala sami'tu, aku mendengarkan Abdullah ibn Abi Aufa. Ini Abdullah bin Abi Aufa ini sahabat Nabi. Ya. Jadi ulama hadis mempertanyakan Fa'id bin Abdurrahman karena dianggap perawi ini kurang kuat. Tapi lagi-lagi saya sampaikan ini kisah, tidak terkait haram dan halal. Ya, itu menjadi pelajaran saja. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, tidak disebutkan namanya siapa. Jaa rajulun ila Nabi, datang seseorang kepada baginda Rasul, faqala ya Rasulullah innaha huna gulaman qad uhtidira. Ya Nabi, ya Rasulullah, ada di sana seorang anak sedang sakaratul maut. Uhtidira, sakaratul maut. Ya, para ulama tidak menjelaskan siapa ini orang ini, cuman yang beredar selama ini Alqamah, padahal bukan Alqamah. Setahu saya tidak disebutkan namanya. Yuqalu lahu qul la ilaha illallah, ketika melihat bahwa anak ini sedang sakaratul maut, maka orang di sekitarnya mentalkinkannya. Jadi talqin ini ada dua versi ya. Versi pertama sebelum mati, yang kedua ketika ya menguburkan, selesai menguburkan. Silakan aja itu pakai yang mana ya. Dua-duanya memang digunakan ya dan diamalkan. Qul la ilaha illallah fala yastati'u ay yaqulaha. Kata orang yang di sekitarnya, ada satu orang membimbingnya talqin, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah sedang sakaratul maut. Fala yastati'u ay yaqulaha, dia tidak bisa mengikutinya. Qala alaysa qad kana yaqulu fi hayatihi, maka orang heran, bukankah dia itu ahli ibadah, familiar dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, zikiran tiap hari, habis sholat dia zikir ya. Tapi kenapa ketika dia mau meninggal dunia ini, ketika sakaratul maut, gak bisa mengucapkan, mengikuti la ilaha illallah? Qalu bala, ya dia ini ahli ibadah waktu hidupnya. Qala fama mana'u minha inda mauti, apa yang membuat dia gak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Padahal Nabi sampaikan di hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Qala fa nahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu tidak ada yang menjawab, Nabi bangkit. Wa nahadna ma'u hatta atal gulam, maka kami pun ikut dengan Nabi. Mengikuti Nabi kemana? Ke rumah si anak tadi yang sedang sakaratul maut. Faqala ya gulam, maka Nabi berkata qul la ilaha illallah. Ya. Jawabannya sama. Qala la astati aqulaha. Kata si anak ini, saya enggak bisa mengucapkannya. Ya. La astati, qala walima, ditanya kenapa? Barulah si anak bilang, qala liuquqi walidati, karena saya pernah menyakiti ibu saya. Nabi, saya nggak bisa berucap la ilaha illallah, padahal dia bisa ngomong kan, bisa diskusi, bisa maksudnya menjawab omongan yang mengajaknya talqin. Saya nggak bisa berucap la ilaha illallah karena saya pernah menyakiti ibu saya. Qala ahayatun hiya, apakah ibu masih hidup? Qala na'am. Kan jawab lagi, iya masih hidup ibu saya.
Qala arsilu ilaiha, maka kata Nabi, "Colok kalian datangi ibunya." Arsilu ilaiha, datang ibunya. Fa arsalu ilaiha faja'at, maka ayat diminta datang ibunya. Ya. Faja'at, dan datang. Faqala la Rasulullah SAW, ibnuka huwa, maka ketika lihat ibunya datang, seorang wanita datang, Nabi bilang, "Wahai ibu, betulkah ini anakmu?" Ya. Qalat na'am, iya itu anak saya. Kira-kira ada nggak ibu yang nggak ngakui anaknya? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kalau anak nggak ngakui ibunya, ada nggak? Hah? Ini dia nih. Sedih kita. Saya jujur saja ketemu seorang bapak, ya, istrinya udah nggak ada, udah beranak pinak, anaknya ada 9, sukses semua, tapi tidak ada satu pun yang peduli. Sampai dia berucap, "Pak Ustadz, ternyata benar ya, satu orang tua bisa ngurus 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua." Betul nggak? Fakta. Kita harus tahu nih. Bersyukur bagi yang masih ada orang tuanya ya. Ara'aita law anna naran ajajat faqila lak illam tashfa'i lahu faqadhabnahu fi hadhin nar. Maka akhirnya Nabi beritakan, siapkan api. Dibuatlah api. Ketika membara, kata Nabi, "Ibu, engkau lihat api ini? Ya. Kalau engkau tidak memaafkan si anak ini," karena nggak disebutkan namanya ya, sebetulnya ada beredar Alqamah, sebetulnya saya katakan tidak ditentukan namanya, nggak disebutkan namanya di hadis ini. "Kalau engkau tidak memaafkan anakmu ini, kami akan lemparkan dia ke api supaya mudah meninggalnya." Itu ya. Qala, ya. Qalat idza kuntu asfa' lahu, ya. Idzan kuntu asfa' lahu. Kalau begitu saya nggak mau anak saya dilempar ke api. Meskipun saya sakit hati, tapi saya nggak akan tega melihat anak saya menderita karena dilempar ke dalam api yang membara. Itulah ya jiwa seorang ibu. Kalau begitu saya akan maafkan dia. Qala fashhadillah, ya. Bersaksilah kepada Allah ibu kalau engkau memaafkan dia. So, bersaksi. Inilah pentingnya bahwa ketika ada orang tua marah sama kita, minta bersaksi. "Bu, Pak, kalau memaafkan saya, bersaksi kepada Allah, demi Allah ibu maafkan." Gak main-main nih masalahnya. Ya siapa tahu dia maafinnya terpaksa kan gitu. Fashhadillah, bersaksilah kepada Allah wahai ibu. Washhadina ma'ak bi annaka qad raditi, dan kami akan menyaksikanmu bahwa engkau telah memaafkan putramu ini, ya, dan meridhoinya. Qalat qad raditu an ibni, ya Rasulullah, saya sudah ridho pada anak saya ini, saya sudah maafkan. Ya. Qala ya ghulam qul la ilaha illallah, faqala la ilaha illallah. Maka ketika selesai berucap itu, Nabi bilang sama si anak ini, wahai Ananda, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka langsung dia mengikuti la ilaha illallah, meninggal dunia. Subhanallah. Faqala Rasulullah, maka Nabi berkata, alhamdulilladzi anqadha minan nar, maka ya Allah segala puji bagimu yang telah menyelamatkan anak ini dari siksa api. Ya. Bayangkan, ini kisah yang sering kita dengar, meskipun ada beredar rumor tadi namanya Alqamah, saya temukan tidak ada namanya. Ya. Tapi hadis ini meskipun diklaim oleh sebagian ulama hadis ini hadisnya dhaif, tapi lagi-lagi saya katakan ini kisah. Ya, kisah ini sebagai ibrah ya buat kita semua. Ya. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat. Ya. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Pernah dengar enggak? Ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini seorang anak yang kebetulan meninggal bapaknya dan hidup bersama ibunya yang sudah renta. Ketika dia mendengarkan bahwasannya ada nabi yang diutus terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kangennya luar biasa.
dan mengucapkan dia itu bersaksi untuk mengikuti, ya, memasuki agama Islam, memeluk agama Islam. Maka izin kepada ibunya, wahai ibu, izinkan saya ke Madinah. Saya ingin bertemu dengan Nabi terakhir akhir zaman, yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Kata ibunya, wahai anakku, aku sudah renta, aku sudah uzur. Kalau engkau berangkat, siapa yang mau mengurusku? Padahal udah kangen betul. Akhirnya apa? Dia nggak jadi. Padahal sudah niat dia tuh mengikuti rombongan kafilah dari Yaman. Ya, dari Yaman ke Madinah. Kan lumayan jaraknya, ya. Maka akhirnya ketika dia selesai merawat ibunya sampai meninggal, itu ternyata ketika ibunya sudah meninggal, dia berniat, ternyata Nabi sudah tiada. Nabi itu sudah wafat. Tapi kisah dia berbakti sama ibunya menembus langit. Sampai Allah sampaikan, Jibril sampaikan ke Muhammad, di sana ada umatnya bernama Uwais Al-Qarni. Dia urung bertemu dengan Muhammad. Nabi akhir zaman, kenapa? Lebih mengutamakan dia mengurusi ibunya yang sudah uzur. Bayangkan. Semuanya kaget, siapa Uwais ini? Sampai mengguncang langit. Maka akhirnya Nabi ini bilang, nanti suatu saat dia ke Madinah, tolong jemput dia. Barang siapa yang ketemu dia dan minta mohon diampunkan kepada Allah, maka doanya mustajab. Ya kan? Maka saya temukan ini hadisnya ada di Sahih Muslim. An Azid ibn Jabir qala Umar al-Khattab idza ata 'alaihi al-amdadu al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Jadi singkat cerita, sampai Nabi meninggal, ya, Uwais mesti ngurus ibunya sampai kemudian ketemu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masih belum dia ke Madinah, sampai Khalifah Abu Bakar meninggal, barulah, ya, ternyata ibunya meninggal juga, barulah dia bersegera mau ke Madinah dengan harapan bisa bertemu dengan baginda Rasulullah. Nah, Umar ini bukan hanya Umar, Abu Bakar juga begitu. Selalu kalau ada rombongan dari Yaman ini ke Madinah itu ditanya, ada nggak namanya Uwais Al-Qarni? Uwais bin Amir nama aslinya, ya. Ada tidak? Sampai akhirnya Umar jadi khalifah, dia tanya setiap itu. Kebetulan, ya, ketemulah ini ada rombongan dari Yaman, ya. Maka Umar berkata, sa'alahum afikum Uwais bin Amir, adakah di antara kalian namanya Uwais bin Amir? Hatta utiya ala Uwais, maka akhirnya ketua rombongan bilang, ini ada nih, wahai khalifah, ini ada di antara kami rombongan ini namanya Uwais bin Amir, apakah ini orang yang kau cari? Faqala anta Uwais bin Amir, maka Umar berkata, betulkah engkau yang namanya Uwais bin Amir? Qala na'am, maka orang ini berkata, iya. Qala min Maradin thumma min Qarnin, kamu dari daerah Murad dan Qarn, nama disebut dengan Al-Qarni karena Qarn itu nama kampung di Yaman. Qala na'am, iya. Qala fa kana bika baros fabarata minhu ila maudhi dirham. Kata Umar, karena ketika itu Nabi pesan, cirinya, ya, Uwais Al-Qarni dulu dia pernah kena penyakit baros, semacam kusta yang merusak kulit, baros. Kata Nabi, dia sembuh dari penyakit kustanya, cuman ada tersisa seukuran dirham, uang dirham yang ada di badannya. Itu ciri bahwa dia itu Uwais Al-Qarni yang dimaksud Nabi. Maka akhirnya Umar berkata, kamu punya tanda tidak bahwa kamu pernah kena kusta dan sembuh? Cuman ada sisa, ya, tandanya di kulitmu seukuran uang dirham, koin dirham, kira-kira begitu. Qala na'am. Nah, akhirnya Uwais bilang, iya, ini ada tandanya. Barulah Umar percaya bahwa ini adalah Uwais Al-Qarni yang dimaksud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala laka walida, kamu punya ibu? Iya. Nanya Umar.
Qala na'am, iya. Qala sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengarkan baginda Rasul bersabda, ya, yaqul ya'ti 'alaikum Uwais ibnu Amir, akan datang kepada kalian nanti. Nantinya Nabi enggak jelaskan zaman siapa. Yang jelas bukan zaman Nabi. Karena ketika Nabi bilang ya'ti, ya, 'alaikum, ya'ti 'alaikum itu banyak hadis Nabi begitu. Berarti datangnya setelah Nabi enggak ada. Ya. Ya'ti 'alaikum Uwais ibnu Amir, akan datang pada kalian namanya Uwais bin Amir ma'im amdadi ahli Yaman, beserta rombongan kafilah dari Yaman, min Marad min thumma min Qarn, dari satu wilayah Marad, dan dia juga dari kampung Qarn. Kana bi barasun fabra minhu, dulu dia pernah kena penyakit kusta, illa maudhi'a dirhamin lahu, kemudian dia sembuh, tersisa, ya, tanda bahwa dia pernah kena kusta itu tadi ada seukuran koin dirham di badan. Lahu waridatun, dia punya ibu, huwa biha birrun lau aksama 'ala Allah la abarahu, orang ini sangat berbakti kepada ibunya. Nah, saking baktinya dia rela tidak mau ke Madinah, mengurungkan niat dia ke Madinah, ya, ketemu dengan Nabi, tapi lebih baik dia mengurus ibunya. Luar biasa. Seandainya dia berjanji untuk berbuat baik kepada Allah, la abarrahu, dia akan memenuhinya. Itu Nabi yang bersaksi tuh. Orang ini berbakti kepada dua orang tuanya, pada ibunya ini, dan dia seandainya berjanji, ya, untuk berbuat baik, ya, fisabilillah, dia akan penuhi. Makanya sini para ulama bilang, biasanya orang-orang yang baik sama orang tuanya, orang ini mohon maaf baik, ya, orang ini baik perilakunya, baik pergaulannya, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang disampaikan Nabi ini memberikan motivasi kepada kita. Fa in istata'ta ayastaghfir laka faf'al, kata Nabi, kalau dia datang dan kamu ketemu dengan orang ini, kalau kamu bisa minta diampunkan kepada Allah untukmu, faf'al, mintalah ampun, lakukan. Di sini Nabi membolehkan kita berwasilah, bertawassul. Diingat ya, bertawasul boleh. Kenapa? Kenapa enggak Umar aja ngomong ya Allah ampuni saya, tapi Nabi bilang kalau kamu ketemu orang ini, kamu mohonkan ampun kepada Allah melalui orang ini untuk dirimu. Faf'al, ya. Fastaghfirli, maka mintakanlah ampun kepada Allah untukku, kata Umar. Kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Fastaghfar, maka Uwais pun meminta ampun, ya Allah ampuni dosa-dosa Umar bin Khattab. Jadi kalau ditanya Ustaz ini bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Karena wasilah kita meminta ampun bisa lewat diri kita sendiri atau melalui bantuan orang yang soleh, yang mustajab doanya. Enggak bertentangan sebetulnya. Ya, tidak bertentangan. Dan ini sudah kita amalkan dan juga para ulama juga mengamalkan, ya. Faqala Umar aina turid. Nah, setelah dikabulkan perintah Umar, maka Umar itu bilang, sekarang kamu mau kemana? Nabi udah nggak ada. Sedihnya luar biasa. Aku bersaksi engkau diceritakan oleh Nabi kepada kami, makanya kami mengejar keberadaanmu. Terus kami tanya selalu keberadaanmu, kedatanganmu ke sini. Sekarang kamu sudah ketemu dengan kami dan Nabi sudah tiada, engkau sekarang mau kemana? Ya. Qala al-Kufah, qala ala aktub laka ila amiliha, saya mau ke Kufah aja, jauh dari Madinah. Kalau di Madinah saya sedih kadang ngelihat makam baginda Rasul, sama dengan Bilal, ya, Bilal bin Rabah itu ketika Nabi wafat dia pindah ke Damaskus dalam satu riwayat, ya. Kenapa? Dia kalau ketemu, ya, Masjid Nabawi itu dia akan nangis, ya, nggak bisa tidur dia, ya. Makanya dia, nah ini kata Uwais, udahlah saya mau ke Kufah aja. Ya. Kata Umar, ala aktubu laka ila amiliha, maukah engkau aku berikan rekomendasi kepada gubernurnya, ke Umar tuh, supaya kamu itu dimuliakan di sana, dikasih apalah, mungkin hadiah atau ditempatkan tempat yang nyaman dan seterusnya, ya.
Qala akunu fi ghabara'in nas, wahai Khalifah Umar, enggak usah. Biarkan saya berbaur dengan orang-orang biasa. Ya. Biarkan saya berbaur dengan orang-orang biasa. Ahabbu ilai, itu lebih aku cintai dibandingkan aku dimuliakan, dihormati. Inilah ya tabiat asli orang-orang soleh. Sudah ditawarkan enggak mau dia. Qala falamma kana min amil muqbil hajja rajul min asrafihim fawafaqa Umar fasalu anil Uwais, maka tahun berikutnya banyak ya musim haji ini ada orang bertanya ya dari para ningrat ya kalangan Quraisy ini bertanya kepada Umar, sudahkah datang Uwais bin Al-Qarni ini? Kata Umar, sudah. Loh, kamu apakan dia? Sudah kamu bantu enggak? Kata Umar, dia tidak mau karena dia ingin menjadi orang biasa. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini kisah mencerminkan ketika seorang anak memuliakan ibunya, orang tuanya, Allah muliakan dia. Sampai Nabi berpesan kepada para sahabat, bahkan Umar jadi khalifah menawarkan, ya bayangkan. Jadi ini luar biasa bagi kita semua untuk bisa mengikuti jejaknya Uwais Al-Qarni. Ini masih ada berapa menit lagi? Sedikit lagi ya. Nah, sekarang pertanyaan kita, Ustaz, apa sebetulnya ancaman bagi mereka tidak berbakti? Ya, ini saya kutip ada beberapa banyak hadis dari kitab Al-Kabair Imam Zahabi. Ya, pernah ini cerita Nabi ini, ya, dikomplain ada seorang anak bilang, wahai Rasulullah, ini saya punya orang tua minta terus, minta bantuan terus, ya. Faqala ya Rasulullah inna abi yuridu ayyahtaja mali. Nabi, ayahku selalu minta uang, ya, minta duit karena dia perlu, ya. Faqala Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika, wahai anak, kamu dan semua hartamu itu sebetulnya milik ayahmu, milik orang tuamu. Andai kata nyawamu dan semua hartamu diberikan ke orang tua, tidak sepadan dengan apa? Dengan kebaikan orang tua kita. Bahkan Nabi menyampaikan di sini, ya, Inna Allah la ya'jalu halakal abdi idza kana aqan li walidayhi liya'jalahu al-'adzaba, wa inna Allah la yazidu fi umril abdi idza kana bar walidayhi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah akan mensegerakan kebinasaan seorang hamba yang berdurhaka atau bersikap durhaka kepada orang tuanya. Di mana? Di dunia ini disegerakan. Jadi salah satu ya sanksi azab yang disegerakan itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini, beliau menyampaikan riwayat hadis dari baginda Rasulullah SAW, qala kullu dzunubin yuakhirullahu minha, semua dosa Allah akhirkan sanksinya, ya, masya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, illal al-baghi, kecuali apa? Pertama baghi. Baghi itu dua pemahaman, kezoliman, bisa juga pelacuran. Wa uququl walidaini, dan durhaka pada dua orang tua, au qati'atur rahim, ataupun memutus tali silaturahim. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, apabila kita semua ingin dimuliakan oleh Allah hidup kita, maka janganlah sia-siakan orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah tidak ada, sudah tiada. Maka apa? Ketika itu ada seorang pemuda mendatangi Nabi, ya Rasulullah, inna li abawain abirhuma fi hayatihima wa kaifa abirruhuma ba'da mautihima. Nabi, dulu saya punya kedua orang tua, senantiasa saya berbakti di saat hidupnya, sekarang sudah tiada. Apa kebaktian saya? Qala sholillahumma ma'a sholatika wa sumlahumma ma'a saumika wa tasaddaq lahumma ma'a sadaqatika. Berdoalah untuk keduanya selain doa untuk dirimu, ya. Bersedekahlah, ya, sedekah untuk keduanya selain sedekah untuk dirimu, dan berpuasalah untuk keduanya selain puasa untuk dirimu. Artinya boleh kita sedekah. Bahkan sholat di sini ada yang dikatakan sholatnya, tapi saya lebih cenderung doa, ya. Doa lebih bagus kan? Tiap doa kita habis sholat kita doa. Ini saya kira penjelasan tentang keberkahan hidup dari kebaktian kepada kedua orang
tua, ya. Setinggi apapun kita, ya, sebaik apapun kita kepada orang tua, tidak akan pernah membayar kebaikan orang tua. Saya kira ini mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa berbakti kepada orang tua, ya, sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ghafuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa rzuqna man tanfa'una fid din wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Fi subhanallahi wa bihamdihi wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum